Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah, marilah pada pagi hari ini kita memanjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama bisa hadir, bisa melanjutkan pertemuan yang ketiga, kelompok yang kedua, yang akan mempresentasikan tentang a'dha'ul badani, tentang anggota tubuh, ya, di mana kita bersyukur oleh Allah kita dianugerahi dengan anggota tubuh yang lengkap. Semoga apa yang dianugerahkan Allah kepada kita dapat kita gunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai perkuliahan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah biridhoi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa selalu bersholawat, setidaknya dalam sholat kita selalu di tahiyat awal dan tahiyat akhir selalu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya di yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya tadi belum ngecek tentang tugas kalian, yaitu histori tentang membuat sirah ad-dzatiyah, ya, belum saya cek. Kemudian nanti setelah teman kalian mempresentasikan materi pada pagi hari ini, saya akan sedikit membahas tentang jumlah ismiyah dalam bahasa Arab, yang tentunya di video yang saya share itu sudah ada. Nanti akan saya kembangkan atau saya ulang kembali tentang jumlah ismiyah, ya. Saya kira itu untuk pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan presentasi dari teman kita. Kayaknya teman kita keluar masuk itu ya, yang Zahra itu. Yang Mas Ahmad hadir? Ya, Ahmad. Halo. Mas Ahmad hadir? Ahmad Maulana keluar masuk ya, sama Zahra.
Ahmad siapa? Ini adanya Ahmad Zainuddin. Kemudian yang presentasi siapa? Fuadi? Bukan. Nggak ada dua-duanya. Ini Zahra ini ada. Ini Zahra ini Jannatul Firdaus ini. Bukan. Iya ini gimana? Masih ada gangguan atau tidak? Maka ini ya Telkomsel. Ini saya IndiHome masih ada gangguan juga. Gimana Zahra sudah siap? Yang di Meet ini sudah absensi semuanya? Ya sambil menunggu Mbak Zahra. Ada kendala mengenai tugas yang kemarin? Ya semoga tidak ada. Ini jumlah kalian berapa jumlah kalian? 29. Alhamdulillah banyak. Ya, 29. Nanti ini ya, kalian di ini Zahra masih belum siap. Apa kendalanya apa? Hilang, sinyalnya hilang ya. Ya, suara saya bisa didengar dengan baik. Ya, bagaimana suara saya bisa didengar dengan baik? Gimana Zahra? Ya, sambil nunggu Zahra ya.
Kita membahas ini dulu. Kita membahas ini dulu ya. Ya, bisa dilihat ya. Sambil menunggu Zahra ya. Sudah kelihatan? Bagaimana? Kelihatan atau tidak? Ya, halo. Bagaimana? Kalian bisa lihat atau tidak? Ya, halo. Kita mulai ya. Gimana? Ya, suara saya bisa didengar. Ya. Zahra, gimana Zahra? Zahra masih ada kendala? Kita mulai diskusi ini dulu ya. Sambil menunggu Zahra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita akan membahas tentang al-jumlah al-ismiyah ya. Dimana sebelum mengetahui jumlah al-ismiyah ada baiknya saya menanyakan dulu. Sudah pernah saya terangkan mengenai al-kalam, apa pengertian kalam? Ada yang bisa menerangkan kepada saya pengertian kalam? Ya, silakan. Ya, Mas. Kalam adalah apa, Mas? Diulang. Hmm. Kalimat yang berfaedah, ya, kalimat yang berfaedah, ya. Silakan diterangkan, Mas, kalimat apa kalimat itu? Kalimat ini yang notulensi nggak ada ini ya. Zahra sama siapa tadi? Ahmad siapa? Belum masuk ini ya. Ya tadi itu Mas itu sudah bagus. Kalam adalah kalimat yang berfaedah yang tersusun. Tadi apa keterangannya? Coba diulangi lagi, Mas. Ya, pengertian kalam saja.
Jadi tidak apa-apa. Ya, ya, ya. Kalimat yang tersusun yang memiliki faedah yang menggunakan uh, lugah Arabia. Ya, bagus. Itu dari Jurumiyah ya. Ya, itu diingat-ingat. Kalam menurut Jurumiyah pengertiannya seperti itu. Kalimat yang tersusun, yang berfaedah, yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang lainnya. Ya, baik. Saya terangkan al-kalam huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Saya ulang al-kalam huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang dimaksud kalam itu adalah al-lafdu. Lafdu itu adalah lafat. Ya, lafat itu adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Jadi lafat itu adalah sautun suara mustamilun yang mengandung ala ba'di hurufil hijaiyah, sebagian dari huruf hijaiyah. Al-murakkabu itu adalah tersusun. Bapak saya agak ini lupa bahasanya al-murakkab. Nah, kemudian murakkab ini tersusun, sebenarnya susunan bahasa Arab itu banyak ya. Ada tarkib idhofi ya, ada tarkib uh, jar majrur ya. Kemudian ada tarkib bil fi'li, kemudian yang diawali dengan fi'il yang nanti kita bahas itu adalah jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kemudian al-murakkabu al-mufidu yang memberikan faedah bil wad'i itu dengan disengaja. Seperti orang tidur itu tidak dikatakan kalam ya, karena tidak disengaja ya. Jadi yang dinamakan kalam itu harus disengaja. Maka Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu tidak diwahyukan dengan mimpi. Kalau yang mimpi itu sebelum turunnya wahyu, sebelum menjadi nabi. Tapi khusus untuk Al-Quran itu tidak lewat mimpi, bil yaqdah, dalam keadaan bangun. Jadi itu yang dimaksud dengan kalam. Kemudian ada yang tahu pembagian kalam ada berapa? Anwaul kalami. Ya, apa? Isim fi'il jar. Ya, jar itu uh, jar itu diganti dengan huruf. Ya, huruf. Ya, huruf. Ini namanya siapa? Yang laki-laki tadi namanya siapa? Yang perempuan ini namanya siapa? Yang laki-laki? Siapa namanya, Mas? Ya, Muhammad Hussein Barok. Yang perempuan? Desi Fitira Ramadhani. Ya, nanti dicatat ya yang notulen sini saya rekam, nanti sampai putar lagi namanya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan isim? Dalam bahasa Indonesia apa isim?
Kata benda. Fi'il, kalau fi'il kata kerja. Kalau huruf, ya tambahan, ya kata pelengkap. Ya huruf, ya huruf. Ya, bisa kata pelengkap, kata tambahan. Karena satu huruf pun itu ya bisa ya. Satu huruf pun seperti li ya. Kalau fi dua huruf. Ya. Rata-rata memang kalau untuk isim sama fi'il, terutama fi'il ya, itu memang sulasi. Dalam bahasa Arab itu sulasi, 3 huruf rata-rata. Nah, walaupun ada rubai, ada khumasi, rubai itu 4, khumasi itu 5, sudasi itu 6. Tapi kebanyakan itu huruf untuk yang asli. Seperti apa? Ghafaro ya, ghafaro kan 3 huruf. Ghin, fa, kemudian ra. Kemudian bisa jadi istighfar, itu semuanya tambahan. Alifnya, sinnya, taknya. Kemudian apa tadi? Alif lagi, itu tambahan. Biasanya huruf tambahan itu terkumpul dalam kalimat sa'al tumuniha ya. Sa'al tumuniha. Ya itu biasanya tambahan terbentuk dari huruf itu. Itu ala wazni istif'al ya. Istighfar berarti minta ampun. Kemudian itu yang perlu diperhatikan. Ada yang tahu tanda-tanda isim? Tanda-tanda isim? Ya, ciri-ciri isim. Ya, siapa dulu? Ciri-ciri isim apa ciri-ciri fi'il dulu? Ya. Mhm. Ya, itu harus diingat-ingat. Kelima itu ya. Diulang lagi satu, ciri-ciri isim satu, masukkan huruf ba. Huruf ba itu berarti jar. Iya, jar. Masukkan huruf jar. Ada yang, ada yang bisa menyebutkan huruf jar? Ya, jar ya. Masukkan huruf jar. Contohnya itu bismi. Ya, ismi itu isminya itu yang dimaksud dengan isim. Kelawan nyebut ya. Jadi sebutannya. Ya, sebutan itu adalah berupa masdar. Itu masdar. Itu tuh dengan huruf jar. Ya. Coba bagus itu sudah memberikan contoh huruf jar. Kemudian tadi saya mengatakan tanda-tanda isim itu ada 5. 1, kemasukan huruf jar. 2,
Alif lam. Baik, 2 alif lam. 3 tanwin. Tanwin. Pokoknya kalau ada alif lam mesti isim. Ada tanwin mesti isim. Terus keempat, tak, bukan tak. Tak, bukan. Huruf kosam. Oh iya, ini memakai kitab Jurmiyah ya. Huruf kosam. Ya, tidak apa-apa, huruf kosam. Berarti keempat kemasukan huruf kosam. Ya. Contohnya watini. Watini demi buah tin. Wadduha demi waktu duha. Itu wawu kosam semuanya itu. Wa aksamu billahi ya. Wa aksamu billahi kemasukan ba itu. Billahi demi Allah. Kalau bismi yang dicontohkan masnya tadi itu adalah harfu jar. Nanti Anda akan bisa membedakan untuk membedakan harful jar dengan harful kosam. Kosam itu bermakna sumpah. Kalau jar itu sebagai pelengkap. Baik. Terus ada lagi keempat kemasukan huruf kosam, kelima masukkan huruf. Itu huruf jar, huruf dengan huruf jar. Saya kira sama dengan yang pertama. Huruf jar. Khofat itu istilah ini kufi ya. Kalau Basra pakai jar atau saya kebalik itu. Khofat sama jar itu sama. Di Jurmiyah pakai khofat ya. Ya, ini yang pakai Jurmiyah itu pakai khofat. Kalau di Alfiyah itu pakai jar. Baik. Tuh. Ada lagi? Ini sebagai dasar karena ini sangat penting ya. Setiap kita mempelajari bahasa Arab wajib mengerti apa itu kalam, kemudian pembagiannya itu ada berapa, 3 tadi isim, fi'il, dan huruf. Ciri-ciri isim apa, ciri-ciri fi'il apa, kalau huruf itu tidak ada ciri-cirinya. Karena sebagai pelengkap. Yang dua ini yang ada ciri-cirinya. Harus mengetahui ini. Al-Quran yang 30 juz atau omongan apa aja yang berbahasa Arab tidak lepas dari 3 unsur ini. Kalau tidak isim, ya fi'il. Kalau tidak fi'il, ya huruf. Atau ketiga-tiganya ikut. Tetapi ya tersusun dari 3 ini. Tuh, kemudian sebagai kesimpulan yang isim itu adalah ada 5. Isim itu diketahui dengan bil jari, dengan huruf jar, tadi sudah disebutkan teman kalian. Wat tanwini dan tanwin, yang kedua tanwin sudah disebutkan. Wan nida, ini yang belum disebutkan. Nida itu adalah seperti ya. Seperti ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa itu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya-nya itu disebut ya nida. Berarti an-nasu ya. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu. Itu ya ayyuha berarti itu pakai ya ayyuha. Ya ayyuha. Setelah ya ayyuha ada ya ayyuha, ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya. Ada juga cuma ya tok, ya Muhammad, ya Ali ya.
setelah ya itu setelah harfun nida. Mungkin lebih detail nanti ada pembahasan sendiri ah, tentang nida ya. Biljari watan ini wan nida wa al. Ini al tadi sudah disebutkan. Yang keempat al, yang ketiga tadi nida. Kemudian yang kelima terakhir adalah wa musnadin litamyizin hasal. Musnad itu ya susunan bisa tarkib yang dari isim, jumlah ismiyah, juga bisa tarkib idhofi. Nah, musnad itu adalah sandaran dua isim tetapi memiliki makna yang satu, seperti babul madrasati, pintu sekolah ya, babul jamiah ya, babul fasli, pintu kelas. Itu 5 itu diingat-ingat kalau Anda membaca Al-Qur'an menemukan 5 tanda tadi itu berarti itu mesti isim. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdu itu adalah isim. Tandanya apa? Karena kemasukan al. Kemudian lillahi itu juga isim. Ya, Allahnya itu adalah isim karena kemasukan huruful jar ya, harful jari yaitu li. Rabbil alamina ini yang saya contohkan tadi, Rabbil alamina ini adalah tarkib idhofi ya, al alamina ya tentunya kemasukan al. Jadi ini susunannya alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah isim semuanya ya, terdiri dari isim semuanya. Alhamdu ini juga sebagai contoh jumlah ismiyah. Alhamdu sebagai nanti mulai dari isim maka disebut jumlah ismiyah. Itu adalah contoh jumlah ismiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah ini kemudian yang fiil, ada yang mengetahui sebutkan tanda-tanda fiil. Bikot, kot, sin, saufa, ya, wata itaknisi, ya, wata itaknis sakinah. Ya, contohnya adalah kot komat as-sholah. Sin, contohnya sin. Saya kulu sufaha uminan nasi ya, saya kulu berarti itu mau menunjukkan akan. Saya kulu sufaha uminan nasi mawallahum, akan sampai ila yaumil qiyamah nanti orang-orang as-sufaha akan mengatakan kepada orang muslim, mengapa kiblatnya orang Islam itu berpindah, yang dulu pernah menghadap ke Palestina kemudian dipindah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, Baitul Haram ya. Itu orang akan melakukan penelitian juga ya tentang sayaqulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim itu. Sampai-sampai Allah itu menegaskan di ayat yang lain, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri. Itu sampai menegaskan sebenarnya bukan kebaikan ya. Ya, bukan kebaikan kita hanya menghadapkan wajah kita baik ke timur maupun ke barat ya. Saya lupa posisinya waktu di Madinah itu ya. Madinah itu di tengah-tengah ya. Jadi begini, di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain.
Masjid Kiblatain di mana Kubah, di mana mihrabnya. Mihrab itu tempat imam itu ada dua sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi memang arahnya itu saya lupa itu. Kalau Masjidil Haram itu arahnya ke barat, kalau Masjidil Aqsa arahnya ke timur atau sebaliknya. Ya. Tuh, jadi ada masjid yang sebagai saksi sejarah bahwa umat Muslim itu pernah sholat itu menghadap ke Palestina. Itu sampai sekarang masih diabadikan bahwa dalam Al-Qur'an pun diabadikan ya. Ya, jadi kita kebaikan hanya mendapatkan kebaikan yang sedikit ya. Kalau hanya berbuat baik, kalau hanya menjalankan kalau hanya beribadah yang bersifat horizontal sama vertikal, hanya berhubungan dengan Allah saja kita baik, tapi dengan manusia kurang baik, kita kurang sempurna ya. Karena di dalam ayat lain juga disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya. Iman kita tidak akan sempurna kalau kita tidak mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri ya. Ma yuhibbu li nafsihi ya. Gitu. Jadi kita harus dalam contohnya kalau kita itu memiliki kendaraan misalkan, kita juga punya keinginan bagaimana orang lain itu bisa memiliki kendaraan seperti kita. Minimal bisa menikmati seperti kita. Kita berusaha untuk mewujudkan. Itu luar biasa pahalanya. Dalam Al-Quran juga disebutkan wa aqimus sholata mesti disandingkan dengan wa atuz zakah. Mesti itu. Setelah sholat mesti wa atuz zakah. Kalau aqimus sholah berhubungan dengan Allah saja. Kalau wa atuz zakah tentunya adalah manfaatnya itu adalah untuk manusia. Tuh, contoh apa tadi sa. Bikot wasin wasaufa wata itani sesakinah. Kalau kemasukan tersebut mesti itu adalah fi'il. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu mudah. Kalau kita mengetahui 3 bentuk kalam tadi. Wajib mengetahui hal itu. Baik, itu sebagai pembukaan. Ada pertanyaan? Sudah 38 menit. Belum ada pertanyaan? Paham dan harus hafal tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il. Ya, bagaimana? Belum ada ya? Dilanjut. Ini adalah, ya silakan. Ya, silakan yang nanya. Ya, ya. Alif maksurah. Ya, baik. Ini pertanyaannya sudah sulit ini. Ya, alif maksurah seperti apa? Contohnya Musa itu ya. Musa, Isa. Ya, ada yang bisa membantu menjawab? Alif maksurah. Ini luar biasa ini ya. Sudah sampai kepada alif maksurah. Atau penanya sendiri bisa menjawab?
Alif maksurah. Ya, sementara jawaban saya itu alif maksurah itu seingat saya adalah seperti lafadz pada Musa, pada lafadz Isa. Ya. Coba nanti saya buka kembali lagi. Ya. Ada alif maksurah, ada alif layyinah. Ya, ini sudah masuk pada pembahasan yang luar biasa ini ya, alif maksurah. Baik itu untuk sementara jawaban dari saya mencontoh. Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, contohnya fi itu juga alif maksurah. Ila, Ali. Ya, itu contohnya ya. Itu yang tidak ada titiknya ya. Alif maksurah awilya ilmur salah. Ya ahadu askal harful alif watur samu itu adalah huruf alif min iya ahadu askal salah satu bentuk dari huruf alif watur samu dan ditulis harfu ya muhmilah yaitu ditulis dengan huruf ya muhmilah artinya min dunin nuktataini tanpa ada dua titik. Ya, terima kasih jawabannya. Kemudian kapan alif maksurah itu ditulis? Kapan atau kapan atau bagaimana saatnya kita menulis alif maksurah itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, ini agak sulit ini ya. Ini memang harus membuka kitab yang berkenaan dengan rosem ya, cara penulisan tentang alif maksurah. Baik, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Nanti bisa dikembangkan. Mungkin nanti akan saya cari mengenai keterangan yang detail tentang alif maksurah ini. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik,
Saya kira cukup, mungkin nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan lagi. Baik, mengenai tema pada pagi hari ini adalah tentang at-tauhid ruhul islami. Nih, tadi sudah dalam pembukaan sudah kita jelaskan tentang isim, tandanya juga fi'il beserta tandanya. Ini at-tauhid. Ini ada alif lam. Tentunya kita dengan mudah mengatakan ini adalah isim. At-tauhid ya. Kalau sudah dimulai dengan isim, pasti itu disebut dengan jumlah ismiyah. Susunannya itu adalah mubtada. Kalau kita mengetahui mubtada, kita harus mencari khobarnya. Tuh. Nanti ada pembahasan tersendiri mengenai apa itu mubtada, apa itu khobar. Kita sekarang fokus pada al-jumlah al-ismiyah. At-tauhid, tauhid ruhul Islam. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Maka dalam rukun Islam itu ada yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama dinamakan syahadat tauhid. Kemudian syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul. Lafadznya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memang mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, akan tetapi berat untuk melaksanakannya. Tetapi kalau kita niatkan, tidak ada yang berat. Semuanya sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia atau keadaan manusia. Semuanya kalau kita jalani dengan hati yang ikhlas ya, dengan logika juga, itu semuanya masuk akal. Semuanya bisa kita terima dengan akal. Bahkan kita akan merasakan ketentraman hati. Contohnya sholat ya. Sholat berarti konsekuensinya kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti yang kedua harus menjalankan sholat. Ya. Bahkan di dalam hadis ditegaskan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Bisa kita bayangkan sendiri, seandainya rumah tidak ada tiangnya, akan roboh. Begitu juga agama. Kalau tidak ada sholatnya, maka Islam seseorang itu tidak sempurna. Sampai-sampai penelitian orang barat, di Indonesia itu Islam ada bermacam-macam ya. Cliff Geertz itu ada bermacam-macam. Ada Islam priai, santri, sama abangan ya. Atau kalau abangan itu ya yang di KTP itu mengakui Islam, tetapi ya kadang sholat, kadang tidak. Sampai ada penelitian seperti itu, mengkategorisasikan Islam. Ya, itu berangkat dari kenyataan. Intinya adalah at-tauhid ruhul Islam. Tauhid itu adalah kekuatan Islam. Al-Islamu wa tauhidulillah wa ikhlasu ibadah. Ya, ini jumlah ismiyah juga. Al-Islam, apa yang dimaksud dengan agama Islam itu tauhidulillah, tauhidullah wa ikhlasul ibadah, selalu mengesahkan Allah dan beribadah secara ikhlas. Sebagaimana firman Allah, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Kemudian wal adyanu kulluha ta'at ila tauhidillah. Wal adyan, dan agama, beberapa agama, jamak dari ad-din. Kalau din itu satu, kalau adyan itu beberapa agama.
Kulluha ya semua agama da'at ini adalah contoh tadi adalah bikot wasin wasaufa wata itani sisakinah ya. Itu da'at ila tauhidillah ya, mengajak untuk mengesahkan Allah. Lihada amarallahu rasulahu Muhammadan ya, untuk ini amara ini baru jumlah fi'liyah. Amara itu fi'il, pasti ada fa'ilnya. Siapa? Allahu, itu adalah fa'ilnya. Kemudian maf'ulnya siapa? Rasulahu, yang utusan Allah. Rupane Muhammadan. Ya, ini adalah badal, pengganti dari Rasul, namanya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bida'watil Yahudi wan Nasara ila tauhidillah. Qala ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kemudian faddinu maka utawi agama iku wahidun, sebenarnya agama itu satu. Kemudian wal ikhtilafu, mengapa agama itu berbeda? Ini jumlah ismiyah lagi. Fihi, di dalam ad-dinu wahid. Karena ada apa al-ikhtilaf iku bisa babil bugyi wadzulmi. Ya. Bugyi itu adalah durhaka, ya tidak percaya. Wadzulmi itu adalah zalim. Ya. Menganiaya. Qala Allah Ta'ala inna dina indallahil Islam wa ma talafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Fa wahdatud dini haqiqatun qur'aniyah. Ya. Kalau mau kembali kepada Al-Qur'an maka agama itu akan menjadi satu. Ya, yang dimaksud di sini adalah dalam buku Milal wa Nihal, agama itu dibagi menjadi dua, ada agama samawi, ada agama wad'i. Yang pertama agama samawi itu adalah sumber kitabnya berasal dari wahyu atau berasal dari langit, tidak dibuat oleh manusia. Contohnya adalah Islam, Yahudi, sama Kristen, Nasoro. Itu sumber kitabnya adalah dari langit. Kemudian yang wad'i, yang sumber kitabnya yang dibuat oleh manusia adalah seperti Hindu, Buddha. Mungkin Konghucu juga ya. Wala yaqbalullaha ghairal islami dinan, wala yaqbalu, dan tidak menerima, ini jumlah fi'liyah. Sapa Allahu Allah ghairal islami, selain agama Islam, dinan ing agama. Allah Ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surutut dukhuli fil Islam, syarat masuk dalam agama Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini sedikit keterangan pemahaman tentang jumlah ismiyah. Ini adalah al-mufradat, kemudian al-isti'ab. Ini adalah latihan-latihan. Nanti kalian kerjakan satu orang satu ya, nggak usah berebut. Urut absen, satu orang satu sampai selesai. Satu orang satu ya. Nanti kalian bagi sendiri. Nanti saya buatkan di e-learning itu folder khusus untuk mengerjakan tema ini. Pertemuan yang akan datang nanti kita akan singgung mengenai tema ini. Ini sampai berapa ini? Isti'abul awal, isti'abus sani. Kemudian ini yang tadi mulahadot nahwiyah ini tidak dikerjakan. Ini hanya penegasan tentang nahwu, tentang yang kita inginkan, di mana jumlah ismiyah itu adalah al-islamu haqqun. Al-islam itu adalah sebagai mubtada, kemudian khabarnya adalah haqqun. Ar-rasulu amin,
Ar-Rasul itu sebagai mubtada, amin sebagai khobar. Al-bughyu haramun ya. Al-bughyu sebagai mubtada, haramun sebagai khobar dan lain sebagainya. Kemudian at-tadribul awal ini juga sama, Anda kerjakan ikhtar al-kalimat as-sahihah mimma bainal qausaini litakmilu bihal al-jumlah. Ya. Sababu likulli ikhtilaf tadi sudah kita bahas, sebab perbedaan yang muncul ya terutama tentang agama itu, mengapa agama itu menjadi banyak, sebabnya itu apa. Kemudian jazaul muslimin, balasan orang muslim itu apa, tuh dan lain sebagainya. At-tadribus sani, at-tadribus salis, at-tadribur rabi, kemudian at-tadribul khamis, cuma sakala hataini al jumlataini ya. Cuma membuat sakal ini paling mudah ini. Dan yang tadribus satis tidak usah. Kalau tidak mencukupi ya jumlahnya lebih 25 ya 29 atau tadribul khamis tidak usah sampai at-tadribur rabi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Belum. Sudah paham dengan tugasnya ya? Ya, mudah ini. Cuma satu mahasiswa cuma satu saja ini. Tuh. Baik, Mbak Zahra sudah siap sama Mas Ahmad siapa tadi? Ahmad Fuad apa siapa? Ahmad Maulana sudah siap? Iya, gimana Ahmad Maulana? Ahmad Maulana tidak ada di room. Kemudian Zahranya. Ya, silakan Mbak Zahra.
Ya, keluar masuk ya. Apa suaranya nggak jelas? Ini Anda memakai apa? HP ya? HP satu kan ya? Nggak pakai laptop kan ya? Ini sudah mulai jelas itu. Coba diulang lagi. Ya, silakan. Coba ditekan. Apa yang membuat nggak jelas ini ya? Itu sinyalnya penuh apa cuma satu ini? Baik ya, Zahra ya. Bisa didengar suara saya? Agak menggema ya. Untuk yang lain bagaimana dengan suara saya? Bagus apa agak menggema? Iya, jelas. Ya, berarti ini ya, ada kendala di teman kita ya. Saudari Zahra, ada muskilah fi as-sabakah dengan jaringan, dengan internet. Solusinya begini aja Zahra ya. Anda presentasikan lewat YouTube saja ya. Anda videokan, kemudian Anda upload, nanti kita diskusikan lewat situ saja. Ya, lewat saya buatkan nanti di e-learning bisa kalian isi komen langsung ya. Berarti kita nunggu ini saja, nunggu Zahra untuk mempresentasikan materi tentang A'dha'ul Badani. Saya kira untuk pagi hari ini kalian mendapatkan tentang itu tadi, ya harus diingat-ingat ya tentang kalam itu apa pengertiannya. Kemudian kalam terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Itu yang perlu kita dalami tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan tanda-tanda huruf tidak ada. Jadi 2 itu. Kemudian kalian mengerjakan hanya 1 saja. Minggu depan mungkin akan kita bahas secara singkat tentang jawaban Anda ya. Mungkin kita tidak pindah ke materi, hanya menjawab ini. Kalau mendiskusikan jawaban kalian,
Kalau ada waktu lebih, kita akan pindah kepada materi berikutnya ya. Penilaian adalah saya sewaktu-waktu ketika menerangkan kepada kalian akan melontarkan beberapa pertanyaan, itu yang menjawab itu saya nilai sebagai keaktifan atau nilai tambahan. Untuk itu kalian siapkan betul-betul tentang materi yang akan kita bahas adalah mendiskusikan jawaban teman kalian dari soal-soal yang berada di PDF tersebut yang sudah saya jelaskan ya. Itu ya pertemuan hari ini bisa difahami. Bisa. Mbak Zahra sudah paham dengan tugas Anda ya? Ya, tugas Anda adalah mempresentasikan lewat video, kemudian diupload di YouTube, nanti sampai share di WA, kemudian kita diskusikan di e-learning. YouTube sampean akan saya upload di e-learning, nanti di bawahnya ada tempat untuk diskusi. Tuh, diskusi dengan materinya Mbak Zahra juga nanti kita anggap sebagai nilai keaktifan. Untuk itu, silahkan Anda menguasai materi ini betul-betul. Ini PR bagi saya atau dari teman-teman bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan alif maksurah. Tadi mungkin belum terjawab dengan sempurna. Atau dari Mas penanya sendiri ya mengetahui jawabannya, ya monggo silahkan di share kepada kita ya. Karena pertanyaan itu ada dua. Satu, orang yang benar-benar bertanya artinya tidak tahu jawabannya. Kedua, itu pertanyaannya yang tanya itu sudah tahu jawabannya. Ini adalah seperti penguji itu ya. Kalau kalian diuji oleh guru kalian, diuji oleh dosen kalian, penguji itu sudah tahu jawabannya akan tetapi menguji kalian. Atau mahasiswanya ini menguji dosennya juga tidak apa-apa. Kalau saya tidak tahu, akan saya jawab dengan terus terang saya belum tahu ya. Atau belum menguasai, pernah mempelajari tapi belum menguasai, maka saya juga tidak berani untuk menjawab juga. Karena memang keilmuan itu adalah sesuatu yang benar menurut orang banyak dan dapat dibuktikan ya, tidak bisa dikarang ya, harus memang ada pembenarannya ya, tidak bisa untuk mengarang-arang ilmu, tidak bisa, kita harus memiliki sumber yang kredibel ya, juga memang sudah disepakati oleh banyak orang. Saya kira itu dari perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Mbak Zahra yang sudah berusaha untuk mempresentasikan materinya, sudah berusaha akan tetapi takdir mengatakan masih belum sempurna ya. Kendala dengan jaringan juga Mas Ahmad mungkin, tadi Ahmad siapa lupa lagi. Ya, Ahmad Maulana yang belum tampil di Google Meet ini ya tetap kita hargai dan kita doakan semoga uh, Selasa depan bisa ikut gabung kepada kita. Memang saya juga menyadari ada beberapa tempat tertentu yang sinyalnya itu kurang mendukung. Memang saya mengalami ya, memang kalian harus berusaha. Atau kalau memang ada solusi lain, silakan Anda ungkapkan, Pak, saya keberatan memakai Google Meet. Ya silakan, kita memakai apa yang menurut kalian itu eh, perkuliahan ini bisa maksimal. Saya kira itu tidak ada yang ditanyakan. Ya,
Coba saya lihat ya. Oh, mana ini? Saya lihat. Belum saya masuk ke BR ini enggak juga. Kelihatan ya di layar kalian ya. Nah, ini kalian. Ini sudah 13. Ini betul lah. Kelompok Maulana sama Zahra. Betul ya? Kelompok 3 Anissa sama Wela. Hadir Anissa? Wela hadir Wela? Wela hadir? Enggak hadir Wela. Wela hadir ya. Kemudian kelompok 4 AC hadir. AC hadir. Desi Fitria hadir. Desi Fitria nggak hadir ini Desi Fitria. Desi Fitria nggak hadir. Desi Fitria. 5 Dewi hadir Dewi. Hafizah hadir. Hafizah nggak hadir Hafizah. Nggak hadir ini. Kelompok 6 Intan hadir. Alhamdulillah. Latifah hadir. Alhamdulillah. Kelompok 6 lengkap. Kelompok 7 dia hadir Nadia. Yulikan. Yulikan hadir Yulikan. Yulikan itu apa? Kannya itu apa? Kelompok 8 Miftahul hadir Miftakus. Anak Miftakus hadir ya. Miftakus hadir ya. Ya. Anak hadir ya. Atul hadir Atul. Hadir. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Putri hadirah. Putri. Alhamdulillah hadirah. Zainuddin. Alhamdulillah. Malah hadir. Ika hadir. 11 Raffi. Alhamdulillah. Nada. Alhamdulillah. 12 Husain hadir. Ya, ini yang ya, Husain. Halian hadir ini Halian ya. Kelompok 13 Desi. Nah, ini Zahwa tadi. Zahwa nggak ada. Ya, ini sudah ada 13 ya. Berarti tidak dirubah lagi ya. Walaupun ada beberapa tadi yang saya panggil tidak ada, tapi ada yang mewakili. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Iya, silakan Mas. Namanya
Nama sampean? Oh ya, yang perlu saya panggil tadi. Ya, enggak, tentang badal ini ya. Sudah bertanya ke badal ini ya. Sudah yang jauh ya. Hmm. Enggak, tanya jumlah isinya dulu. Langsung ke badal. Biasa, yang tadi tanya alif maksuro, sekarang tanya badal. Ya, terima kasih pertanyaannya. Luar biasa. Sudah bertanya tentang badal. Ada yang ingin menjawab? Apa? Tanya yang luas, intinya masih berhubungan dengan bahasa Arab. Kemudian kalian tanya sendiri, yang jawab teman-teman kalian sendiri juga tidak apa. Nanti dihitung agak aksifan, juga tidak apa-apa. Yang penting eh, kita mendapatkan ilmu yang berhubungan dengan eh, ya, saya ingin menjawab badal. Ya, terima kasih. Silakan. Mbak siapa ini? Dewi. Ya, silakan. Siapa? Kalian. Ya, ini bahasa apa kalian ini? Luar biasa. Kembalikan. Apa artinya kalian? Kalau boleh tahu. Perhiasan. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya belum tahu ya. Oh, dalam Al-Quran apa itu? Zuyyina linnasi hubbus nasi wal qanatil qantarati minal dhahabi wal fiddah. Ya. Zuyyina ya. Maka ada namanya Zayen, Zain ya. Zain. Ada namanya Zayen. Ini hasan, Zayen ya. Perhiasan. Hmm. Silakan. Ya, memang nama itu ada yang ajami ya, yang ajami itu ada yang tidak ada arti. Tidak ada yang tahu apa artinya Ibrahim. Ada yang tahu apa artinya Ibrahim? Ada yang tahu? Musa, Musa, ada yang tahu artinya Musa? Ada yang tahu artinya Musa apa? Ya, Musa nggak ada artinya. Nah, ya. Nama Nabi dan Rasul yang 25 itu adalah rata-rata ajami. Tidak ada artinya. Yang baru artinya itu Soli, Muhammad. Ada 5 berapa yang ada artinya?
Yang 20 nggak ada artinya. Jadi nama itu nggak ada artinya. Ada yang memang nggak ada artinya. Ajami. Baik. Halien ya, panggilnya halien. Oh, kalian. Kalian ya. Ya, kalian. Tapi itu tulisannya kayak ha. Kalian. Ya, kalian. Silakan, Pak. Kalian dijawab. Kata pengganti yang berperan sebagai pengganti sebelumnya. Contohnya? Tadi contohnya saya ya, sudah saya ungkapkan tadi apa tadi? Ya, silakan. Ya, ya, akal tuh ya sulusahu. Betul. Akal tuh ya, ya. Bagus itu padahal secara umum ya. Padahal secara umum. Ya, baik. Untuk yang lain, misalkan eh disebutkan anwaul badali, anwaul badali. Jawaban Mbak kalian tadi termasuk badal apa? Nanti bisa kita mengetahui dari anwaul badali. Baik, tidak ada waktu kita mau habis ya. Ini anwaul badal. Itu tadi memang terima kasih Mbak kalian sudah mencoba untuk menerangkan ya memang itu badal itu adalah sebagai pengganti secara umum ya. Kemudian anwaul badal itu eh, yang pertama bisa topik ya, topik ada badal ba'du mingkul ya, ba'du mingkul ini ba'du mingkul ini yang diungkapkan oleh Mbak kalian tadi ba'du badal ba'du mingkul wa huwa alladhi yakunu fi badal juz'an haqiqan minal mubaddali minhu wa huwa badalul juz'i min syai'in kullihi. Ya, contohnya tadi akal tu arrohifa, saya memakan roti ya, sulusahu sepertiganya ya. Nih yang sepertiganya berarti ada roti satu dibagi menjadi tiga, masih ada dua bagian lagi ya. Mungkin dikasihkan ke saudaranya atau temannya, dia nggak tega mau makan semuanya. Akal tu arrohifa sulusahu. Ada contoh lagi, tasoddaqtu almala nisfahu. Ini luar biasa ini. Saya mensedekahkan harta saya separuhnya. Ini luar biasa. Ya, berwasiat kepada keluarganya nanti ini ya, kalau
saya meninggal, harta saya separuhnya untuk masjid, separuhnya Anda bagi, separuhnya sampai separuhnya dibagi nak ya. Ini luar biasa ini. Orang tuanya saking kayanya ya. Atau tidak kaya tapi dermawan. Tasot taktu almalaniswahu. Itu ada dua, kemudian ada lagi badal, apalagi ada badal istimal. Ya, ada empat ya. Ya, yang terakhir adalah badal mubayyana. Ya, ada empat. Badal mubayyana. Ini nahwu itu sulit tetapi kalau dipraktekkan nanti insya Allah akan bisa sering sering diulang-ulang. Itu ya, karena tidak ini ya, waktunya sudah habis, mungkin kalian ada perkuliahan. Ada perkuliahan ya? Jam sekarang? Ada ya? Ada perkuliahan biar saya cukupkan untuk di sini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, saya sangat suka kelas ini aktif. Saya itu sangat suka kalau ada pertanyaan yang sampai saya itu tidak bisa menjawab. Itu memang saya sangat senang sekali. Di situ akan terletak kekurangan saya di situ, saya akan memperbaiki lagi. Itu ya jawabannya ya Mas tentang badal ya. Lebih lengkapnya mungkin akan kita atau sampean ingin menanyakan lagi di pertemuan minggu depan. Sampean kasih contoh, oh ini kira-kira badal apa gitu. Saya kasih contoh atau sebaliknya saya tidak paham. Badal mustamil itu apa, badal mubayyanah itu apa, tidak paham besok di pertemuan akan. Kita lebih 3 menit, saya mohon maaf dan yang presentator kita tunggu video presentasinya akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.